Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita diberi kelancaran. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih, kemudian membiasakan sikap bersyukur, taat, beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan dulu ya. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Ayo, coba. Kemudian, apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Pasti itu ya, ada bedanya. Tapi apa ya? Nah, selanjutnya, jika tanda-tanda usia balik sudah muncul, apa yang harus dilakukan? Nah, baiklah. Sekarang Bapak akan jelaskan apa itu balik, ya. Balik menurut bahasa yaitu sampai atau cukup umur. Maksudnya, di mana seseorang telah sampai di tahap kedewasaan. Sedangkan menurut hukum Islam, apabila seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Terus, apa itu taklif? Taklif yaitu pembebanan atau beban mukhalaf. Seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklif. Jadi, kalau sudah balik, maka kita akan mendapatkan beban yang baru, yang awalnya belum diwajibkan, akhirnya menjadi wajib. Nah, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yaitu mimpi basah atau keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Ya. Kemudian, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi laki-laki, laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut atau pada ketiak ya. Kemudian badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat, lebih besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, kemudian makannya lebih banyak. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan itu, perkembangan pada perempuan dipengaruhi hormon
estrogen dan progesteron. Nah, hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Nah, perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar. Tumbuh rambut juga pada alat kelaminnya dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan itu lebih halus dibanding laki-laki. Ya, selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Ya, jadi ketika sudah kita itu memiliki tanda-tanda balik itu berarti wajib kita itu beribadah kepada Allah, ya. Jadi untuk beribadah kepada Allah itu kita itu harus suci dulu dari hadas besar. Jadi kata cara mandi besar itu yang pertama yaitu mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, membersihkan tangan kiri menggosokkan ke tanah atau pakai sabun juga boleh ya. Kemudian berwudu sempurna. Yang setelah itu menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambutnya. Kemudian menuangkan air pada seluruh anggota badan. Ya. Nah, sekarang larangan bagi yang berhadas besar apa sih? Yaitu sholat dan membaca Al-Quran. Dan ada juga yang menunjukkan berdiam di masjid ya, tidak boleh itu. Ya. Nah, jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi manfaat bagi kalian ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu ya, ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Mari kita tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.